Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar. Sampai mana? Kobil. La'aktulan naka gitu. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Qabil dan Habil, ternyata yang benar Habil, adiknya ya kan, Qabil kakak hanya. Karena ternyata yang diterima kurbannya itu adalah Habil. Maka Qabil mulai hasud, iri dengki kepada adiknya Habil. Maka si Qabil berkata begini, qala ngucap sapa Qabilun Qabil, la aktulan naka, yakti bakal mateni temen sapa ingsun ka ing sira. Kata Qabil, sungguh aku akan membunuhmu. Kepada adiknya Habil. Qala ngucap sapa Habil, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadi ilaika li aktulak inni akhafullah rabbal alamin. Lihatin jawabannya Habil ketika kakaknya mengancam aku akan membunuhmu. Kata Habil, la imbasatta yakti lamun beber sapa sira ilaya maring ingsun yadaka ing tangan sira, kalau engkau menggerakkan tangan litak tulan kena are mateni sapa sira ingsun untuk membunuhku, ma'ana ora ana tu ingsun iku bibasi tiadi, iku bibasi tiadi wong kang beber tangan ingsun ilaika maring sira li aktulaka kena are mateni sapa ingsun ka ing sira, kalau engkau main fisik gitu mau membunuhku maka aku tidak akan main fisik padamu. Itu kata Habil. Habil nggak takut karena pihak benar. Apa kata Habil? Beliau nggak akan main fisik. Ini satu meningsun iku akhofu wedi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Rabbal alamin kang mangeranan sakabe alam. Jadi Habil bukan takut sama Qabil, tapi takut kepada Allah yang mengatur alam semesta. Gitu deh. Ini sejarah ya. Pama jala maka ora gingsir sapa Qabil iku yatlubu nggolek mencari sapa Qabil al fursata ing kesempatan lihat tulahu kenaren mateni sapa Qabil hu ing Habil. Maka Qabil itu selalu terus mencari kesempatan untuk membunuh Habil karena ketika ada Nabi Adam nggak berani. Jadi dia cari-cari kesempatan gitu. Emang udah hasut orang nih, kalau udah dikuasai oleh hasut bahaya. Sampai kata ulama nih ada 3 hal yang nyaris tidak ada obatnya. Nyaris itu hampir nggak ada obatnya. Ya masih ada 1% lagi deh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang pertama apa kemiskinan yang disertai dengan kemalasan. Orang udah miskin malas, alamat miskin seumur hidup. Ya bisa aja dengan 1% lagi kalau Allah berkehendak ya, tapi kan model yang malas itu bisa aja. Tapi nyaris gak ada solusinya. Yang kedua, penyakit yang disertai dengan usia yang cukup renta. Tua banget, udah sakitnya berat, udah tua banget, yaudah pasrah udah. Ya tinggal keajaiban. Yang ketiga, permusuhan yang disertai dengan iri hati. Gak bisa. Walaupun lebaran salaman ya tetap hatenya enggak. Cuman salaman tradisi doang. Tapi kalau bukan karena iri hati enggak. Nah, si Qabil ini selalu mencari kesempatan untuk bisa membunuh Habil. Kenapa? Karena selama ada ayahnya Nabi Adam enggak berani. Papi yaumina ini. Maka yang dalam suci dino minal ayam saking pirang-pirang dino pada suatu hari dari beberapa hari. Zahaba budalan sapa Qabil. Dahaba berangkat sama Qabil pitolabing dalam goleh Habil. Si Qabil ini pergi mencari si Habil. Pawajadna maka nemu pawajada maka nemu sapa Qabil hu ing Habil. Nah iman hale wong kang sare kesempatan dia nyari, ternyata si Habil lagi tidur. Karena kalau sama-sama bangun deh lu nggak berani walaupun Qabil kakaknya. Enggak. Pas kesempatan si Habil lagi tidur. Akhirnya apa?
ing dagonami ing dalam sandinge weduse Habil. Habil kan kerjanya mengembala kambing ya. Si Qabil itu petani ya kan. Dia lagi tidur begitu. Kambingnya lagi ngangon sendiri, dia tidur di tempat ngangon. Dia kadang orang ngangon kan gitu ngantuk. Nungguin kambing pada makan, ngantuk kan dia nya. Pernah ngangon deh. So ngantuk. Iya ngantuk kan tidur. Akhirnya paro mangka ngangkat sopo Qabil hajaran ning batu. Angkat batu besar. Habil lagi tidur. Kok bisa tahu begitu cara membunuh? Ya kan ini manusia pertama. Siapa yang ngajarin? Bitaklimi iblis, kalawan oleh piulang iblis. Diajarin iblis. Kadang ada istri yang bunuh suaminya, ya diangkat pakai gas 3 kilo. Itu siapa yang ngajarin? Iblis, tadi dibisikin sama iblis. Itu makanya yuwaswi supi sudu inas, itu yang waswasnya. Ini si Qabil juga siapa yang ngajarinya sampai tega kepada adiknya sendiri? Iblis. Diajarin nama iblis, alih laknat. Akhirnya wadoro balan mukul sopo Qabil alih ngatasé Habil, alih ngatasé hajar pakai batu. Rosa Habila ing sirai Habil. Habil lagi tidur, pukul pakai batu bang. Ya nggak ada perlawanan, lagi tidur ya kan? Akhirnya apa? Pakotala maka mateni sopo Qabil hu ing Habil. Akhirnya terbunuhlah Habil. Tapi menjadi sejarah umat manusia, Habil orang yang soleh, iya kan? Orang yang baik. Qabil orang yang jahat. Karena nih wakanalan ono sopo wakanan ono opo pakotalahu, dan terjadi itu pembunuhan. Qabil membunuh Habil iku yaumat sulasa, hari Selasa. Hari Selasa. Jadi hari Selasa nih apesnya orang-orang soleh. Banyak coba aja orang baik. Pembunuhan-pembunuhan orang baik dari kemarin tuh ya. Ya tapi maksudnya walaupun secara jasnya ada dibunuh, tapi dia menang. Dia sebagai pemenang, bukan pecundang. Pemenang mati syahid gitu deh. Sayyidina Husain terbunuh tapi pemenang. Nabi Yahya terbunuh tapi pemenang. Nabi Jirjis, Nabi Zakaria semua. Dia bukan yang membunuh, yang bukan yang membunuh, pecundang gitu. Palama roko maka semangsane miliaken sopo Qabil damahu ing getih Habil. Ketika Qabil mengalami apa diantar pakai batu, lagi tidur ya kan, anggap batu mengalir darah. Istamaat maka jadi kumpul opan nusuru manuk Raja Wali. Ketika Qabil mengalirkan darahnya Habil, itu burung-burung Raja Wali ini kumpul. Burung Raja Wali makanya apa deh? Iya. Ya, makanya ke ini langsung kumpul burung Raja Wali. Patahayar setelah meninggal gitu, Qabil udah meninggal. Patahayar maka bingung. Si Habil udah meninggal. Sopo Qabil pikat mihi ing dalam ngerahasiakan atau ngumpetakan Habil. Si Qabil bingung, ini si mayatnya Habil mau digimanain? Bingung ya kan? Bingung mau digimana, dia nggak tahu caranya. Kubur belum ada, orang ini manusia pertama, anak Nabi Adam. Mau gimana? Makanya kalau ada saudara begini biasa, udah sejarah berulang, udah sejak zaman Nabi Adam terus. Itu Pandawa 5 sama Kurawa emang siapa? Iya kan? Saudara semua biasa-biasa, santai aja. Santai, kita santai. Udah ada sejarah. Yang penting kita harus jadi pemenang, jangan pecundang. Patahero maka bingung sopo Qabil pikat minum ngerasihaken Habil. Pahoda maka ngalap sopo Qabil iku ya duru muter sopo Qabil nggawa Habil al ardo ing bumi, akhirnya dibawa gitu. Bingung dia gimana mau tarik, dibuang kemana nih jimat. Qabil dalam kebingungan deh, membawa Habil. Gimana ini? Dibawa terus. Wajur rulan nyeret sopo Qabil hu ing Habil diseret.
wa kullu ardin utawi saben-saben bumi waqat kang tumiba piha ing dalem ardin apa qatratun tetes mindami habil saking getih habil iku sorot dadi apa ardin iku musabihatan bumi tanah kang asin. Itu setiap bumi kan diseret itu mayatnya si Habil sama si Qabil. Itu setiap bumi yang terkena tetesan darahnya Habil itu menjadi darah yang asin. Ya konon kan air laut pun dari bumi katanya kan, ya kan, ya pohon ya kan. Karena kan itu air hujan gak asin. Nah itu bumi jadi bumi asin. Akhirnya karena si Qabil bingung, pabasa maka ngutus sapa Allah taala Gusti Allah taala guroban ing burung gagak. Maka Allah mengutus burung gagak. Ya bahasu Kang noker-noker. Apa noker-noker? Itu loh. Oh, noker-noker. Apa gurob bil ardi ing dalam bumi. Kenapa? Liuriyahu karena nutupi sapa liuriyahu karena memperlihatkan apa gurob ing Qabil kayak pahale kowe apa yuari nutupi sapa Qabil sota akhihi ing maite sedulure Qabil. Maksudnya burung gagak itu mengajarkan burung gagak berantem mati. Dia tuh burung gagak yang ini dikoer-koer tanah diuruk lagi. Maksudnya Allah memperlihatkan Qabil ini loh caranya gitu. Akhirnya Pak kata mangka ngumpetaken Pak kata mangka yang ngumpetaken sapa Qabil biha ing dalam ardi saya aning sujuji cuma sawa noling ratakan Pak kata maka ngumpetaken apa gurab ji biha ing dalam ardi saya aning sujuji. Tadi dikoer-koer kemudian dimasukkan burung gagak yang matinya kemudian diratakan. Cuma sawa nol ngeratakan opo gurab aling atas sese aturoba ing tanah. Oh si Qabil yang liatin. Oh gitu caranya. Kontalnya diseret ibu. Ada pala maroa. Mangka semangsane ningali hu ing gurab sapa Qabil ketika Qabil menyaksikan gitu melihat. Kala maka ngucap sapa Qabil ajad tu apes sapa ingsun aku tidak mampu. Maksudnya apes tidak mampu an akuna ing yen ta ana sapa ingsun iku mislah hadal gurabi madene ikilah gagak. Jadi Qabil berguru daripada gagak. Maksudnya tahu cara bagaimana mengubur mayit. Makanya kadang kita nih banyak belajar dari binatang. Sampai saking ininya secara kepemimpinan, sampai dalam satu riwayat dikatakan tidak ada satupun nabi yang aku utus kecuali dia pernah mengembala kambing. Nabi Isa pernah mengembala kambing, makanya sebutnya namanya domba-domba kan ya. Hah? Benar nggak? Iya kan mengembala kambing. Itu domba yang dulu dipiara Nabi Isa yang beranak menahan konon katanya sekarang masih dormat. Turunannya itu domba-domba. Keturunan Nabi diejek-ejek dihina-hina. Lu hati-hati lu. Tuh lihat tuh. Domba aja dihormati pokoknya. Domba. Jadi kenapa? Kita belajar bagaimana tuh cara mengembalakan kambing dan rakyatnya anggap domba-domba yang dipimpin. Maksudnya supaya tetap tidak ke kebun orang, tidak merusak, tapi dombanya tidak kekurangan makan. Rakyat nih kalau sejahtera nggak kekurangan makan nggak bakal teriak. Keadilan dan kesejahteraan itu aja deh. Adil, nggak ada yang diperlakukan sewenang-wenang, semua merasa diperlakukan adil, sejahtera, udah aman. Masalah-masalah yang terjadi ini ya kalau nggak masalah lapar nggak adil. Mangka ngungsi akan mendem sapa ingsun sawata akhi ing mayate sedulur ingsun. Akhirnya Qabil ya tahu, maka kemudian dikuburlah sama Qabil jasadnya si Habil. Pas maka dari sapa Qabil iku minan nadimina
saking ngongkang getun KB maka si Qabil nyesel. Tapi di sini jelasin yakni negesnya ke musonib kalawan maksude pas banadimin nadima getun sapa Qabil ala kaunihi ingata anak Qabil iku ajijan mestinya daliknya ngongkang apes angkat mi akhihi saking ngubur sedure Qabil walam yandam lan orang getun orangnya sapa Qabil ala qatlihi ingatase matine Habil. Nyeselnya si Qabil itu ji bukan karena membunuh Habil, bukan. Kalau karena membunuh Habil jadi tobat. Nyeselnya apa? Dia kok kalah sama burung gagak itu doang nyeselnya. Burung gagak bisa tahu cara mengubur bangkai saudaranya. Dia nggak tahu, itu doang yang dia. Tapi dia bukan menyesal karena telah membunuh Habil. Karena kalau nyesal jadi tobat. An-nadmu tobat. Makanya sampai sekarang semua pembunuhan yang terjadi atas dunia ini si Qabil kebagian dosanya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali membunuh. Laukana nih istilahna. Li anu kana sama Qabil iku laukana lamun ana sapa Qabil kunadi manokang getun nyesel. Ala qatli akhihi ing atase mateni sedure Qabil yaitu Habil. Lah soro maka yak dioponanmu nyesel Qabil ikut tobatun tobat. Karena kalau nyeselnya karena telah membunuh Habil maka nyesel itu jadi tobat. Tapi ini bukan, dia nyeselnya kok kalah sama burung gagak itu. Wa anahu lan satune Qabil iku mati sapa Qabil bigure tobatin kaum tanpa tobat. Padahal si Qabil itu sesungguhnya si Qabil itu mati tanpa tobat. Hanya Qabil jadi ikon jahat. Nadiru utawi tondene Qabil, misalnya Qabil itu iku qaulu ta'ala doa ta'ala fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Fa'aqaru maka pada nyembelih sapa kaum soleh ha ing nakoh onta yang keluar dari batu itu, onta Nabi Soleh. Fa'asbau maka dadi sapa kaum soleh ikuna dimina wong kang pada getun kabeh. Dan maka kemudian kaumnya Nabi Soleh itu menjadi orang yang menyesal. Tapi menyesalnya nadimu getun sapa kaum soleh lima kena opo lah kotalu orang mateni sapa kaum apa tuh di hawaron nakoting anake onta walam yandimu lan ora nyesal sapa kaum soleh ala qatin nakoting atase mateni onta. Makanya ini diadab kaumnya Nabi Soleh yang membunuh onta Nabi Soleh, diadab semuanya. Dikatakan bahwa mereka itu pada menyesal, tapi menyesalnya itu bukan menyesal telah membunuh ontanya Nabi Soleh. Dia menyesal kenapa enggak sekalian sama anaknya, karena anaknya kembali lagi ke batu. Kenapa enggak membunuh sama anaknya? Makanya akhirnya tetap diadab. Kalau dia menyesal karena membunuh itu jadi tobat. Itu. Palama waro, benar Ji? Ya. Palama waro, kembali lagi ke kisahnya si Qabil. Dan ini dalam semangsane nutupi sopo Qabil atau ngurug gitu ya. Aku ini seluruh Qabil atur bang tanah ketika dia mengurugi saudaranya Habil itu dengan tanah. Kemudian roja maka balik sopo Qabil lah manjili maring umahe Qabil pulang lagi ke rumah. Wakana dan ono sopo Adamu Nabi Adam alaihissalam ikut zahaba lagi lungan Nabi Adam ila Baitillahil Haram maring Baitullah al Haram kang mulia. Saat itu Nabi Adam bapaknya nih lagi ke Baitullah, lagi hajian dah. Paroja maka balik sopo Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam bada ayamin ing dalam saya pirang-pirang dino. Setelah beberapa hari gitu ya, udah terjadi pembunuhan itu, Nabi Adam pulang ke rumahnya dari Baitullah.
Pastakbala mangka mapagu ing Nabi Adam sapa jami oladihi. Sekabeh anaknya Nabi Adam, sekabehane anak Nabi Adam. Kan biasa kita kalau orang tua nih udah pulang dari berangkat haji mesti di Indonesia nih kan keluarganya ngumpul disambut. Begitu Nabi Adam juga. Semua anaknya pada menyambut. Tapi kok ini Habil nggak ada, nggak nyambut, nggak ada Habil. Pakolu maka ngucap sopo jami auladihi. Semua anak yang bernama berkata, gobalunga sopo Habil. Mungdu ayamin awit mangsa pirang-pirang dino. Kata anak-anaknya Nabi Adam, Habil ini pergi udah beberapa hari. Wala nadri an orang sopo kita aina ikuin dalam endi. Wa utai Habil, dan kata anak-anaknya kami nggak tahu wahai bapak Habil sekarang ada di mana. Nggak tahu, yang tahu si Qabil doang yang membunuhnya. Akhirnya pagtama mangka susah sopo Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sedih. Nabi Adam susah hatinya. Wahabata lan sungi-wengi sopo Nabi Adam tilkal lailata ing dalem mengkono-kono wengi. Pas malam gitu ya, Nabi Adam kepikiran Habil. Paro mangka ngimpi sopo Nabi Adam Bimana ming dalam gonsaring Nabi Adam mimpi Habil. Nabi Adam mimpi ketemu Habil. Yunadi hale manggil sopo Habil ing Nabi Adam. Man min baidin saking aduh. Jadi Nabi Adam mimpi si Habil ini memanggil Nabi Adam dari kejauhan. Ya abati aduh bapak ingsun. Al gausa nyun sapa ingsun al goseng pitulung wahai ayah tolong aku gitu dari arah jauh. Akhirnya pantabaha maka ngelilir bangun sapa Nabi Adam min naumihi saking sarena Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam terbangun dari tidurnya. Ngad uron hale wong kang pingsan, langsung pingsan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam tahu deh apa takbirnya ini mimpi, anaknya meninggal. Pingsan Nabi Adam. Wabaka lan nangis sopo Nabi Adam. Hatta gosya sehingga semaput sopo alih Nabi Adam, nangis sampai semaput lagi. Tetap yang namanya orang tua kepada anak ya kan. Pana jala maka turun sopo Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril turun. Warafa lan ngangkat sopo malaikat Jibril ra'sang sirai Nabi Adam. Diangkat sirahnya Nabi Adam malaikat Jibril. Wa wada'ala nyelehaken sopo malaikat Jibril hu ing Nabi Adam pi hujri. Ing dalam pangkone malaikat Jibril. Nabi Adam lagi pingsan, diangkat kepalanya oleh malaikat Jibril. Apa ditaruh di pangkuannya malaikat Palama apa kok maka semangsane siuman itu apa? Siuman, orang kalau pingsan ini bangun itu apa namanya? Siuman kan? Siuman. Ketika Nabi Adam siuman, qala nganika sepuluh Nabi Adam ya Jibril hai Jibril, aina iku ing dalam endi? Aina iku di mana ibni utu anak lanang ingsun Habil rupane Habil wahai Jibril, anakku di mana Habil? Pakola maka ngandika sapa Jibril alaihissalam Jibril alaihissalam ya Adam wahai Nabi Adam kata Jibril azamallahu ajroka azama muga-muga ngagungaken membesarkan sapa Gusti Allah ajroka ing ganjaran sira Nabi Adam bi Habil ing dalam masalah Habil qad qatala teman-teman mateni ing Habil sapa Qabil semoga Jibril ya Adam semoga Allah berikan pahala yang besar kepada engkau tentang masalah Habil. Habil ini telah dibunuh oleh Qabil. Faqala mangka ngandika sapa Adam Nabi Adam alaihissalam ana tengsun iku bari ono kang bebas min Qabil maka Nabi Adam mengatakan aku bebas udah bukan anakku lagi. Secara biologis anaknya tapi ideologi bukan lagi. Ana baru min Qabil. Suma koma Noli ngadeg sopo Adam Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam berdiri. Waqala lan ngandika Nabi Adam, ya Jibril wahai malaikat Jibril. Hari ini kula aturi meruhaken panjenengan ingsun qabra waladi
ing kuburane anak ingsun. Kata Nabi Adam, wahai Jibril, tolong kasih tahu kuburannya anak. Akhirnya paro maka meruakan sapa malaikat Jibril hu ing Nabi Adam qabrahu ing kuburane Habil. Maka malaikat Jibril memperlihatkan ini loh kuburannya. Lihat. Paro amakan ningali sapa Nabi Adam hu ing waladahu mutalafihon hale wong kang gubrat atau jibrat. Kalau bahasa kita jibratnya berumuran. Gubrat jibrat bid di mai kalau geti gali mungkin sama Nabi Adam ya, dilihat kok berlumuran darah. Ketika melihat anak yang berlumuran darah begitu, pasoha maka jerit sopo Nabi Adam, wa hasrota aduh nelangsa ingsun, wa walidah aduh, wa walidah aduh, wa waladah gitu ya, wa waladah aduh anak ingsun, wa habibadu kekasih ingsun, wa baka lan nangis sapa Nabi Adam, nangis Nabi Adam, hatta bakat sehingga nangis sapa malaikatus samawati sapi, pirang-pirang malaikat kang ana ing dalam langit asap ikang pitu, dan para malaikat pun menangis. Malaikat yang ada di 7 lapis langit menangis libukai karena nangis Nabi Adam. Semua para malaikat menangis karena menangis Nabi Adam. Wa qalat lan ngandika sapa malaikat berkata, ilahana du pangeran ingsun. Baka nangis sapa Adam Nabi Adam alaihissalam salah samiati amin ing dalem mangsa 200 tahun, 300 tahun. Nangis. Karena enggak terbayang kan itu pembunuhan pertama Ji, enggak terbayang. Kalau orang misalkan ada terbunuh lagi, ada contohnya jadi regreg ya kan begitu. 300 tahun. Walam yastarih lan ora istirahat sapa Nabi Adam illa muddatan yasirotan. Angin mongso kang kidi gak istirahat nangis. Kecuali sedikit doang, waktu yang sedikit. Sumastagola noli sibuk sapa Nabi Adam bil bukai kalau nangis. Makanya Allah berfirman, qala Allah taala ngandika sapa Allah taala, na'am bener jarene mekon lam yastarih Nabi lam yastarih Nabi Adam istirahat. Inna dunya saat temannya dunya iku darul pana desa kerusakan. Dunia ini tempatnya kerusakan. Nggak ada yang langgeng di dunia EP. Apa di dunia? Harta yang kita miliki bakal sinah, bakal jadi milik orang lain. Rumah yang kita tinggali juga bakal kita tinggalkan. Semua dunia ini darul fana, tempatnya kerusakan. Wal bala, dan dunia ini tempatnya bilai. Coba dunia. Mana orang yang dulu kuat sehat terus udah setruk sekarang. Udah lemes sekarang. Udah nggak berdaya, dulu gagah. Enggak dunia gitu. Dengan usia, dengan ini darul bala, tempatnya bilai. Nggak ada orang hidup di dunia nggak kena bala. Kena bala. Wal analan payah, hidup dunia ini payah. Lagi bujangan pengen kawin ya, payah. Udah kawin pengen punya anak, udah anaknya gede, dia udah tua, udah ribu, udah ini tuh di dunia nggak ada itu. Nantian dia mati dunia tuh. Wal buka lan tempat menangis, tempat tangisan. Gak ada orang hidup di atas dunia ini yang gak pernah menangis. Mesti ya Allah kok terasa berat problem ini. Ya wajar manusiawi itu, walaupun memang sebenarnya ya nggak berat-berat amat biasa gitu. Cuman kan kalau yang ngalami nih terasa berat, itu memang dunia begitu. Iya, Pak Nabi Adam, dunia itu adalah darul fana, tempat yang bakal sinah. Darul bala, tempatnya bilai. Wal anak, tempatnya kesulitan, kesusahan. Nggak ada orang hidup dunia nggak susah, nggak payah, ya kan? Mau apapun profesi kita tetap ada kesulitan. Wal buka, tempatnya tangisan. Makanya nggak ada orang yang hidup di dunia ini nggak pernah menangis, mesti pernah menangis. Oh ini katanya preman deh, sama aja malah dia lebih banyak menangis. Wa kana lan ono sopo
Adam Nabi Adam alaihissalam iku yabki nangis sopo Nabi Adam loh, liatin kakek moyangnya manusia, kakek kita nangis dia. Wa yunisidulan nembangaken sopo Nabi Adam si ron ing si iran tagoyyarotil biladu. Apa tulisannya? Tagoyyarotil bilad terus waman alaiha fawajhul addi mughayyirun qabih bawa asapa ala habil ibni qatilun qad tadammanahu dharih. Tagoyyarat berubah opo al biladu pirang-pirang desa, negeri-negeri dimanapun berubah. Kita waktu kecil keadaan di kampung nggak begini, sekarang udah berubah semua. Ya kan, Dek? Berubah, nggak ada yang nggak berubah. Dulu Cela itu kampung bau lisung, sekarang gua gak banyak pabrik ya, banyak kota katanya. Berubah, nanti berubah lagi, nggak ada yang agar. Waman dan uang alekang nyata sebilat, manusianya pun berubah. Dulu masih kanak-kanak, sekarang udah tua. Yang dulu tua udah mati, udah berubah semuanya. Dulu Mang Ade masih imut-imut, saya ingat ya. Nggak masih tetap imut-imutnya masih tetap. Berubah, nggak ada. Dunia itu nggak ada yang kekal, dunia itu tempat berubah. Ya artinya Nabi Adam menyadari ini harus terjadi ini semua. Pawa asapa, aduh prihatin ingsun, tapi ya tetap aku nih sedih ala Habil. Ingat Habil ibni kang dadi anak ingsun, ya aku tetap sedih. Habil kotilin kang den pateni kota do mana kang teman-teman mengku ing kota do mana kang teman-teman mengku ing Habil apa dorihu ing Habil apa dari kuburan. Sekarang Habil anakku udah berada di bawah tanah, berurut dengan tanah kubur. Ya sedih Nabi Adam ya mana sama anak. Wa kana lan ono sapa Adam Nabi Adam alaihissalam idza balago ing dalem nalika itu meka sapa Nabi Adam wadian ing jurang. Ketika Nabi Adam sampai ke satu lembah, baka nangis opo al wadi jurang dibukai karena nangis Nabi Adam. Lembah pun menangis, alam semesta menangis, malaikat menangis. Karena Nabi Adam khalifah di atas bumi, nangis semuanya, sedih dengan kesedihan Nabi Adam. Wa idza wasaidalan dal menekane munggah, kalau Nabi Adam turun ke lembah, lembah ikut menangis. Wa idza wasaidalan dal menekane naik sapa Nabi Adam jabalan ing gunung, bakat maka nangis opal hijar pirang-pirang batu. Ketika Nabi Adam naik gunung, batu-batuan nangis, karena gunung itu kan isinya batu, nangis semua batu. Dibukai karena nangisnya Nabi Adam, semuanya ikut berbela sungkawa kepada Nabi Adam alaihis. Wa idza laqiya inna malaikat ketemu sapa Nabi Adam mesaning suci-suci. Ketika Nabi Adam berjumpa dengan sesuatu minal wuhus daripada binatang-binatang buas. Parat maka lumayu opo wuhus minusang Nabi Adam. Wa qalat tan ngucap wuhus, laisa ora ono iku kado Nabi Adam opo wafa uman nunggoni uang layar ham kang ora ulah sopeman akhohu ing sudureman pakai pamakali kopo yarhamuna melasi sopeman ing kita. Semua binatang-binatang buas pun ikut berbela sungkawa kepada Nabi Adam sampai dia mengatakan kenapa tidak Nabi Adam menetapi orang yang tidak menyayangi saudaranya. Bagaimana dia mau menyayangi kita, kata binatang ramah saudara yang sendiri nggak sayang. Itu dikatakan semuanya ikut berbela sungkawa. Yang nggak berbela sungkawa cuman iblis laknatullah. Iblis. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga pun semuanya nangis. Iblis. Dan emas yang nggak nangis waktu turun dari ini dari surga. Makanya akhirnya emas itu menjadi logam mulia yang menjadi nilai mengikuti nilai harga dunia. Makanya orang kalau emas ini kalau mau menilai apa-apa ya udah emas gitu. Karena orang dulu punya utang,
300.000 tahun 70. Kalau dibayar sekarang 300.000 lagi ya gimana? 300.000 sekarang ada harganya. Dulu 300.000 tahun 70. Nilainya kan emas. Dulu emas di tahun 70 dapat berapa gram? Ini bayar sekarang. Itu harga emas nih selalu terus nggak akan berubah. Jadi kalau apa-apa itu. Dah.